Bagaimana umat manusia di zaman ini ketika berhadapan dengan dugaan dan tak mahu diuji, tak mahu diduga, tak mahu berhadapan dengan tes dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memiliki keyakinan, tanda orang memiliki keyakinan yang pertama adalah menilai kepada musibah yang menimpa satu hal yang ringan baginya. Bila berhadapan dengan dugaan dan ujian, dia tidak berlebih-lebihan. Bila berhadapan dengan dugaan, ia tidak melampau. Bila berhadapan dengan dugaan, dia memandang kepada dugaan itu sebagai wasilah untuk menguji keimanan. Hal ini diuraikan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim. Alif Lam Mim ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Adakah orang-orang itu mahu menyangka dan memahami bahwa kami cukup dengan berkata kami beriman, lalu mereka tidak mahu diuji, tidak mahu diduga? Adakah filosofi mereka seperti itu? Adakah definisi iman menurut mereka hanya dengan kata-kata dan tak mahu diuji, tak mahu diduga, tak mahu berhadapan dengan tes dari Allah Subhanahu wa taala? Adakah itu prasangka mereka? Di sini Allah menafikan pemahaman sebahagian orang yang mengatakan bahwasanya iman itu cukup dengan kami berkata. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberitahukan dan menjelaskan bahwasanya iman akan terbukti dengan ujian. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Sesungguhnya kami telah menguji umat-umat sebelum kamu untuk kami memastikan siapakah di antara mereka yang benar pada imannya, yang sempurna pada imannya, yang sungguh-sungguh pada imannya, dan siapa di antara mereka yang berdusta. Dengan demikian kita memahami bahwasanya wasilah untuk kita memastikan iman kita adalah sampai kepada peringkat keyakinan adalah bila berhadapan dengan dugaan. Bila seseorang steady berhadapan dengan dugaan, bila seseorang melihat pada dugaan sebagai tangga memurnikan iman, sehingga dengan dugaan ia redha, sehingga dengan dugaan dia sabar, sehingga dengan dugaan dia merasa adanya jalan keluar dari Allah, maka ia adalah termasuk orang-orang yang meraih kesempurnaan iman. Oleh sebab itu di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau di antara doanya adalah Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau daripada permintaan tadi, katanya wa min al-yaqin ma tahunu bihi, yaitu aku mohon kepada Engkau wahai Allah keyakinan yang dengannya segala musibah keduniaan akan ringan. Bagaimana umat manusia di zaman ini ketika berhadapan dengan dugaan? Bagaimana bila diduga dengan kemiskinan atau kekurangan dalam ekonomi, memenuhi keperluan rumah tangga dalam harian atau bulanan? Bagaimana berhadapan dengan dugaan sakit? Bagaimana berhadapan dengan dugaan tak dapat kerja? Bagaimana berhadapan dengan macam-macam dugaan yang kita lalui dalam hidup ini? Ianya adalah merupakan ujian keimanan. Sejauh mana kita menyikapi kepada dugaan tersebut? Adakah kita akan berusaha untuk memantapkan diri ketika berhadapan dengan musibah dengan memohon kepadanya yang maha kuasa subhanahu wa ta'ala supaya membantu menyelesaikan dalam musibah dan redha ke atas musibah? Bila itu yang berlaku, maka terimalah kabar gembira bahwasanya dirinya adalah termasuk orang-orang yang beriman
walaupun berhadapan dengan dugaan dan musibah yang berat. Oleh sebab itu dikatakan dalam hadis, asyaddun nasi bala'an al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal. Orang yang paling berat berhadapan dengan dugaan dari Allah adalah para anbiya dan orang-orang yang mendekati pangkat dan kedudukan serta darjatnya dengan mereka. Semakin tinggi darjat seseorang, semakin ia berhadapan dengan dugaan. Dengan demikian dugaan itu adalah tangga untuk memurnikan iman.